Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat subscriber dan calon subscriber, bertemu kembali dengan BG86 YouTube channel. Semoga teman-teman selalu diberikan kebaikan dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Dan di video kali ini saya akan kembali share dan berbagi dengan teman-teman sekalian, di mana pada video kali ini kita akan coba membahas terkait dengan fungsi daripada salah satu komponen yang ada di keluarga besar dari sistem pengapian. Apa itu? Yaitu ignition coil. Dan sebelum kita bahas jauh lebih dalam, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Bagi86, kami mohon kesediaannya untuk dapat menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi yang bergambar lonceng sebagai bentuk dukungan kepada kita agar teman-teman selalu mendapatkan informasi update terbaru dari channel BG86. Jadi monggo silahkan kami persilahkan teman-teman untuk sekedar menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi yang bergambar lonceng. Memberi dan berbagi hanya di BG86. Bagi kendaraan yang menggunakan mesin bensin, koil adalah memegang peranan penting di dalam keluarga besar dari sistem pengapian, teman-teman. Benda yang satu ini memiliki andil yang besar dalam hidup dan matinya di sebuah kendaraan. Dengan kata lain, kalau koil tidak ada di dalam sistem pengapian, maka bisa dipastikan sistem pengapian itu tidak bisa bekerja. Apa sih fungsi daripada koil di dalam sistem pengapian, teman-teman? Jadi fungsi daripada koil adalah sebagai alat ya untuk menaikkan tegangan listrik dari 12 volt menjadi 20.000 hingga 25.000 kilovolt dari hasil induksi elektromagnetik yang dihasilkan dari kedua kumparan primer dan kumparan sekunder yang ada di ignition coil itu sendiri, teman-teman. Jadi tegangan baterai 12 volt ya. Kalau mobil bensin itu kan biasanya menggunakan 12 volt. Sementara kalau untuk mobil kelas berat dengan tonase berat itu biasanya menggunakan tegangan baterai yang 24 volt. Tapi kalau di sini biasanya kebanyakan mesin bensin yang menggunakan koil itu memakai tegangan listrik 12 volt, teman-teman. Terus pertanyaannya, kenapa harus dirubah dari 12 volt menjadi 25 volt, teman-teman? Karena teman-teman dibutuhkan tegangan yang cukup besar untuk membakar campuran udara dan bahan bakar saat langkah pembakaran mesin. Jadi bisa kita lihat di ilustrasi ini. Jadi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar pada saat langkah pembakaran di dalam sebuah mesin itu dibutuhkan tenaga listrik yang cukup besar. Kalau mengandalkan tegangan baterai yang 24 volt, yang 12 volt, itu tidak bisa untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang sudah dikompresikan pada saat langkah kompresi. Jadi dibutuhkan satu alat yang merubah tegangan dari 12 volt menjadi 20.000 sampai 25.000 kilovolt, yaitu ignition coil. Di mana nantinya tentunya tegangan arus listrik yang dibangkitkan itu akan diteruskan ke busi untuk dapat melentikan bunga api dan membakar campuran udara dan bahan bakar pada saat langkah pembakaran di dalam ruang mesin, teman-teman. Nah, secara singkat ada 4 sistem pengapian yang populer saat ini. Di mana yang pertama ada sistem pengapian konvensional, sistem pengapian CDI atau capacitor discharge ignition, terus ada sistem pengapian transistor,
ada juga sistem pengapian DLA. Sebelum kita masuk ke cara kerja, teman-teman, apa aja sih komponen yang ada di dalam ignition coil atau di dalam coil ya? Ini adalah salah satu contoh untuk coil dengan sistem pengapian yang konvensional. Kalau dilihat memang cukup sederhana ya, akan tetapi pada intinya komponen yang ada di dalam coil itu adalah sama. Di mana di dalamnya yang pertama ada kumparan atau lilitan, ada primary coil, ada secondary coil, ada inti atau core, ada positif terminal dan ada negatif terminal, teman-teman. Nah, bagaimana cara kerjanya? Mari kita coba akan aplikasikan di sistem pengapian konvensional, teman-teman. Yang pertama, ini adalah diagram dari sistem pengapian konvensional. Sebelum kita coba ulas cara kerjanya, kita coba cek dulu apa saja sih komponen yang ada di sistem pengapian konvensional, teman-teman. Yang pertama kita lihat ada baterai ya, baterai sebagai sumber tegangan 12 volt. Terus kedua ada kunci kontak atau ignition switch. Fungsinya tentu untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke komponen ya, ke komponen sistem pengapian. Terus kedua ada coil itu sendiri. Terus selanjutnya ada platina atau breaker point. Jadi teman-teman, untuk sistem pengapian yang konvensional, untuk mengatur, menghubungkan dan memutuskan arus listrik ke kumparan coil itu menggunakan platina. Beda dengan untuk di sistem pengapian yang lainnya. Terus kedua, kalau di pengapian konvensional itu dilengkapi juga ada yang namanya kondensor, teman-teman. Ada kondensor. Selanjutnya ada rotor, merupakan bagian dari komponen daripada distributor. Distributor itu sesuai dengan namanya ya distribusi, yaitu untuk mendistribusikan arus tegangan tinggi yang dibangkitkan oleh coil ke setiap busi. Nah ini yang terakhir, finalnya ada busi. Anggap saja ini adalah 4 silinder ya, jadi memiliki 4. Jadi cara kerjanya adalah pada saat kunci kontak on dan breaker point atau platina dalam keadaan tertutup, maka arus listrik dari baterai akan diteruskan melalui kunci kontak, mengalir ke lilitan primer coil, selanjutnya akan ke platina. Dan karena saat ini kontak poin dalam keadaan tertutup, maka arus listrik akan diteruskan ke ground atau ke massa, teman-teman. Nah, karena ada arus listrik yang mengalir ke lilitan primer atau ke kumparan primer, maka akan terjadi kemagnetan yang cukup besar di dalam lilitan primer. Sesuai dengan kaidah dari elektrikal bahwa ada sebuah lilitan yang dia aliri arus listrik, maka inti daripada lilitan itu akan menghasilkan medan magnet. Nah, seiring dengan kendaraan berjalan, ini ada yang namanya cam loop, teman-teman. Ini akan berputar ya. Ini ada di dalam distributor yang dihubungkan dengan timing gear. Jadi ini akan berputar. Pada saat cam loop berputar yang ini, maka ujung daripada cam loop distributor ini akan menekan rubber dari platina, teman-teman, sehingga kontak poin atau platina akan terbuka. Nah, pada saat kontak poin terbuka, maka arus listrik yang dibangkitkan dari baterai ke kunci kontak, ke kumparan lilitan primer coil, selanjutnya ke kontak poin. Nah, karena kontak poin ini terbuka, maka dia tidak bisa meneruskan arus listrik ke ground, ke massa, teman-teman. Sehingga medan magnet yang ada di lilitan primer ini otomatis akan hilang. Ya, akan terputus. Karena arusnya terputus, maka kemagnetan yang dibangkitkan di lilitan primer juga akan hilang. Nah, seiring dengan hilangnya kemagnetan di dalam lilitan primer, maka akan
akan terbangkitkan induksi yang cukup besar di lilitan sekunder, teman-teman. Yang di sini nih, di lilitan sekunder. Jadi kaidahnya apabila kemagnetan di lilitan primer ini hilang karena arus yang mengalir ke platina ini terbuka, maka akan dibangkitkan arus yang cukup besar atau induksi yang cukup besar di lilitan sekunder, teman-teman. Ya. Selanjutnya, inilah yang dihasilkan kisaran 20.000 sampai 25.000 kilovolt. Oke. Dan selanjutnya, arus ini akan didistribusikan ke masing-masing busi, teman-teman, yaitu melalui rotor sesuai dengan urutan pengapian dari kendaraan, teman-teman. Biasanya kalau mesin 4 silinder itu urutan pengapiannya itu adalah 1, 3, 4, 2. Jadi urutannya misalnya silinder pertama, selanjutnya silinder ketiga, terus selanjutnya silinder kedua, dan selanjutnya silinder keempat. Itu adalah urutan pengapian dari mesin 4 silinder. Oke. Nah, setelah didistribusikan oleh rotor ke busi, maka selanjutnya tugas busi adalah mengeksekusi tegangan yang dibangkitkan oleh koil menjadi lentikan bunga api. Nah, disitulah terjadi proses pembakaran di dalam ruang bakar, tentunya, teman-teman. Nah, tadi di sini disinggung juga ada satu komponen yang namanya kondensor, teman-teman. Kenapa kok dipasangkan kondensor ya? Nah, ini pertanyaan yang menarik, teman-teman. Jadi jawabannya adalah kenapa di dalam sistem pengapian konvensional itu ditambahkan ada yang namanya satu komponen itu adalah kondensor. Oke, jadi jawabannya, teman-teman, pada saat kontak point ini terbuka, ya, ini kecenderungan ada percikan bunga api karena ini kan arus listrik mengalir dari sini ke ground, tiba-tiba dia terbuka, open circuit, maka akan terjadi lentikan bunga api di sini, teman-teman. Dan fungsi daripada kondensor ini adalah menyerap tenaga listrik yang tiba-tiba terputus karena kontak poin terbuka, maka energi listrik atau arus listrik ini akan disimpan di dalam kondensor agar tidak terjadi lentikan bunga api atau percikan bunga api di kontak poin atau di platina. Itu tujuannya adalah untuk memperlama usia daripada platina. Mungkin teman-teman yang masih menggunakan kendaraan tipe konvensional terkadang mendapati kontak poin platina kendaraan kita itu sedikit gosong atau terbakar. Itu bisa dicurigai salah satunya adalah dari kondensor, di mana kondensor ini mempunyai kapasitas ya. Nah, kalau kapasitasnya sudah jelek atau kurang bagus, maka kemampuan untuk menyerap energi listrik itu berkurang, teman-teman. Makanya kenapa dipasangkan kondensor. Kalau nggak dipasang kondensor, ya wajib, karena fungsi di kondensor ini adalah untuk menampung energi listrik dari membukanya kontak poin, teman-teman. Dan juga mungkin platina akan cepat rusak kalau tidak ada kondensor. Oke, jadi inilah cara kerja sederhana dari sistem pengapian konvensional, fungsi daripada ignition coil atau pengapian fungsi coil di dalam kendaraan bensin yang sering kita gunakan, teman-teman. Ada pertanyaan, ciri-ciri coil rusak apa sih? Gitu. Itu pertanyaan bagus juga. Jadi ciri-cirinya, teman-teman, apabila kita menggunakan coil yang tipe konvensional lah, dan juga ini juga terjadi di sistem pengapian yang lainnya. Biasanya kalau coil ini rusak, itu pada saat temperatur mesin sudah panas, itu biasanya akan terjadi pincang atau getaran mesinnya. Gitu. Kenapa kok nunggu panas, tidak dingin gitu kan? Karena biasanya kalau dingin itu tahanan di dalam lilitan coil ini
ini tahanannya masih rendah. Seiring dengan panasnya temperatur atau meningkatnya temperatur di dalam koil ini, maka tahanan di dalam kumparan primer dan sekunder ini menjadi lebih besar, teman-teman. Kalau satu lilitan atau kumparan jika mempunyai tahanan yang lebih tinggi, lebih besar dari standarnya, maka akan kesulitan untuk dapat mengalirkan arus listrik. Kalau arus listrik sudah susah mengalir, maka tentunya energi listrik yang dibangkitkan oleh koil itu tidak memenuhi standar. Misalnya 20.000 kV atau 25.000, maka kalau lilitannya sudah rusak, energi yang dibangkitkan itu tidak mencapai itu. Makanya energi yang didistribusikan ke busi juga kecil dan proses pembakaran di dalam kendaraan juga akan terjadi tidak maksimal. Makanya biasanya kendaraan itu akan pincang dan getar di temperatur tinggi, atau kendaraan kalau sudah berjalan atau sudah panas biasanya problem itu baru muncul. Oke. Jadi demikian tadi teman-teman sharing singkat kita terkait dengan fungsi dan cara kerja salah satu komponen dari keluarga besar sistem pengapian, yaitu ignition coil, teman-teman. Mohon maaf, di sini saya bukan seorang pakar atau seorang guru, tapi saya mencoba untuk sedikit berbagi dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya bagi, yang saya share sedikit memberikan manfaat buat teman-teman. Dan masukan, kritik tentunya akan kami terima. Teman-teman bisa komen di kolom komentar apabila ada sesuatu yang kurang berkenan atau memberikan masukan kepada kita. Jadi mungkin ini saja teman-teman sharing kita pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi saya memohon kepada teman-teman untuk dapat memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, mengaktifkan notifikasi yang bergambar lonceng agar teman-teman selalu update ya apabila BG86 memberikan sharing dan tutorial terbaru. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi dan berbagi hanya di BG86.